Oke, kita lanjut kali ini di materi yang kedua, yaitu mindset yang harus kita pikirkan atau strategi yang harus kita pikirkan sebelum kita menjual IM Parfum. Di IM Parfum ini sendiri ada dua kategori pilihan bisnis. Yang pertama sebagai reseller, yang kedua sebagai distributor. Apa sih beda dari reseller dan distributor? Reseller tugasnya itu atau biasanya perilakunya itu mencari orang yang suka pakai parfum, lalu juallah ke mereka. Distributor perilakunya atau tugasnya itu mencari orang yang mau menjual kembali parfumnya. Itulah perbedaan dari reseller. Ya, gampangannya reseller cari pembeli, distributor cari reseller. Kurang lebih begitu. Oke. Lalu bagaimana cara atau strategi kita menjual parfum? Kalau sebagai reseller ya, gampangnya gini. Kawan-kawan, sebelum kita menjual produk, kawan-kawan harus memahami dulu siapa target market kita. Ya, kalau misalnya kita punya produk parfum, berarti target market kita adalah orang yang peduli dengan penampilan. Siapa yang peduli dengan penampilan? Biasanya pekerja, karyawan yang di kantoran ya. Terus mungkin ibu rumah tangga pun bisa. Tujuannya untuk bisa menyenangkan suami, supaya suaminya nggak jauh-jauh lengket. Dia bisa juga. Anak-anak muda yang masih pacaran, itu kan yang orang-orang target market yang peduli dengan penampilan. Nah, kita jangan coba-coba atau mungkin jangan coba nawari dengan orang yang nggak peduli dengan penampilan. Misal, gampangnya gini. Kalau misalnya perempuan, kita lihat setiap hari jarang pakai bedak atau mungkin jarang pakai lipstick atau bau badannya aja pun terlalu tajam gitu. Terus ketemu di jalan, mau beli parfum nggak kak gitu, pasti ditolak. Jangan salahkan, wih susah ya jual parfum. Waduh, aku udah nawar ke 3 orang, ditolak semua, rasanya mau mati gitu. Jangan. Karena belum kita ketemui orang yang mau beli parfum, udah itu aja. Apalagi kalau kita nawari target market yang salah. Udah tahu dia nggak peduli sama penampilan. Kita tawari parfum. Ya. Terus orang yang siapa lagi target market kita? Target market yang kedua adalah target market yang punya uang senilai produk yang kita jual. Misalnya begini. Target marketnya kita mau jual parfum nilainya 80.000 atau bilanglah let's say 100.000. Kita harus pastikan orang yang kita tawari setidaknya punya uang 100.000 di kantongnya, di dompetnya. Dan 100.000 itu uang yang bukan uang untuk makan ya. Mungkin kalau orang yang menengah ke bawah punya sih 100.000, tapi dia mikir untuk ngeluarinnya. Nah, itu bukan target market kita. Target market kita adalah orang yang peduli dengan penampilan dan yang kedua, ada uang di kantongnya. Atau setidaknya dia punya uang di rekeningnya. Nah, tugas kita sekarang, PR kita adalah menemukan dua orang tadi. Dua karakter orang tadi. Yang punya penampilan, yang peduli dengan penampilan. Yang kedua adalah ada uang di kantongnya. Ada uang di rekeningnya. Dan saat kita tawari, mudah-mudahan beli. Itu reseller. Berbeda dengan distributor, kawan-kawan. Nah, kalau distributor adalah mencari reseller. Contoh, kita di sini nggak jual parfum lagi. Sebagai distributor, contoh seperti saya nggak jual parfum sama kawan-kawan. Saya jualnya bisnis. Kawan-kawan yang mau bergabung dengan saya, itu adalah kawan-kawan yang mau menghasilkan uang dari bisnis IM Parfum. Betul ya? Bukan mau cari parfum. Kalau kawan-kawan memang kebetulan suka juga dengan parfum, saya double kick. Kawan-kawan suka parfum,
dan kawan-kawan suka bisnis dan pengen menghasilkan bisnis, triple kick namanya. Nah, itu pun belum tentu jualan. Kawan-kawan yang gabung di sini belum tentu join nantinya. Ya nggak apa-apa. Saya hanya membagikan triknya, saya hanya membagikan pola berpikir jualannya. Nah, ketika kawan-kawan nanti sudah tahu jualannya dan tidak tertarik, itu hal yang biasa. Begitu juga dengan kawan-kawan waktu nanti mencari reseller. Saya sudah begini-begininya aja, belum tentu join loh orang. Apalagi kawan yang hanya biasa-biasa aja nawarinya. Nah, mindset yang kuat harus kita tanamkan sebagai distributor adalah mencari orang yang membutuhkan penghasilan. Nah, kawan-kawan semua di sini pernah mungkin berpikir, aku sulit punya bisnis. Aku nggak mungkin punya bisnis karena aku ini orang susah. Oh, jangan salah kawan-kawan. Rata-rata orang yang gabung di sini itu semuanya susah. Awalnya susah. Bukan aku mau mendiskreditkan kawan-kawan semua di sini, tapi gini deh. Kita berpikir, kalau misalnya di rekening kawan-kawan punya uang 1 triliun. Nggak usah lah 1 triliun, 1 miliar. Ya, amin. Mudah-mudahan kawan-kawan punya uang 1 miliar. Pertanyaannya, mau nggak jalankan bisnis model kayak gini? Aku tanya, sekali lagi, kalau kawan-kawan punya tabungan 500 juta sampai 1 miliar, mau nggak jualan bisnis kayak gini? Oh, gengsi dong. Lebih bagus kipas-kipas uang, ngongkang kaki, jalan-jalan, nikmati hidup. Bener kan? Berarti target market saya bukan orang yang punya uang. Malah target market saya adalah orang yang tidak punya uang, tapi kepengen merubah hidupnya menjadi punya uang dari bisnis yang parfum. Kurang lebih konsep berpikir kita ya di materi yang kedua ini adalah perbedaan antara mindset reseller dengan distributor. Konsepnya di situ. Reseller mencari orang siapa yang peduli dengan penampilan. Tapi distributor siapa yang kira-kira butuh penghasilan. Nah, sampai di sini materi kita. Kawan-kawan semua, mudah-mudahan bisa dipahami. See you next time. Ha!